Salam. Terima kasih sudah hadir di rumah Tuhan pada malam hari ini. Hari ini adalah hari yang keempat Passion, hari yang terakhir. Sebelum kita acara, alangkah baiknya kita martang yang nahohom atau saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Amin. Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang terkasih, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini merupakan malam Passion keempat bagi kita. Pada malam ini kita mau merenungkan perjalanan Tuhan kita, Yesus Kristus, menuju Golgota untuk mengerjakan karya keselamatan besar bagi semua makhluk ciptaannya. Dia tak bercacat dan tak bercela, rela berkorban bagi kita supaya kita memperoleh perdamaian dengan Allah yang menciptakan kita. Mari dengar panggilan Tuhan yang mengajak kita merasakan penderitaan yang ditanggungnya untuk mempersembahkan anugerah keselamatan bagi kita. Marilah kita nyanyikan Suaramu Kudengar Memanggil Diriku. Tuhan Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa yang Maha Kasih, kami hadir untuk mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami agar kami turut merasakan penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ya Tuhan, kami mengetahui adegan dari penghukuman ini terlalu baik dimainkan. Kami melihatnya dipermainkan setiap hari, memperingati kematiannya. Namun satu pertanyaan yang menggelisahkan hati kami, mengapa Allah membiarkan dirinya sendiri untuk dihukum? Allah hadir memurnikan penilaian-penilaian kita yang tergesa-gesa dan menyembuhkan kehausan kita untuk balas dendam. Kediaman Allah adalah tanah di mana kesombongan kita mati dan iman sejati bersemi. Sebuah iman yang rendah hati, sebuah iman yang tidak menantang Allah, namun yang berserah kepadanya dengan kepercayaan seorang anak. Ya Tuhan, betapa mudahnya untuk menghukum, betapa mudahnya untuk melemparkan batu dari penilaian, dari fitnah, batu dari ketidakacuhan dan pengabaian. Tuhan, Engkau memilih untuk berdiri di sisi yang kalah, di sisi yang tercela dan dihukum.
Bantulah kami untuk tidak pernah menyebabkan perasaan sakit untuk saudara-saudara kami yang tak berdaya. Kemudian serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka meninggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulinya di kepalanya. Sesudah mengolok-ngolok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Di dalam sengsara Kristus, kebencian dilepaskan, kebencian kita sendiri dan kebencian semua manusia di dalam sengsara Kristus. Kejahatan kita mengecut di hadapan kebaikan, kesombongan kita meletus dengan kesakitan di dalam wajah kerendahan hati. Kebejatan moral kita dihina dengan kemurnian Allah yang bersinar-sinar. Namun Allah memanggul salib di bahunya, salib kita, dan Ia menghadapi kita dengan kekuatan kasih-Nya. Allah memanggul salib, misteri kebaikan yang tak terduga, misteri kerendahan hati yang membuat kita malu pada kekerasan, kesombongan kita. Ya Tuhan Yesus, Engkau memasuki sejarah manusia dan menemukannya memusuhi-Mu, menantang Allah yang tak waras oleh kesombongan, yang tak membuat kami berpikir bahwa kami berdiri setinggi bayangan kami. Tuhan Yesus, Engkau tidak menyerang kami, namun membiarkan diri-Mu diserang oleh kami, olehku, oleh setiap orang. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya.
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sebuah pesan akan kasih bagi kita. Yesus mengingatkan kita bahwa dosa adalah sebuah beban yang berat. Dosa merendahkan dan menghancurkan kita. Dosa menghukum dan membawa kepada kita yang jahat. Dosa adalah jahat. Namun demikian Allah masih mencintai kita dan menginginkan yang baik bagi kita. Cintanya membuat berteriak kepada yang tuli, kepada kita yang tidak bersedia mendengarkan. Tinggalkan dosa, sebab ia menyakitimu, ia mengambil kedamaianmu, kegembiraanmu, ia mematikanmu dari kehidupan, dari yang mengeringkan. Sebuah pemujaan kepada setan yang sia-sia, sebuah keinginan melanggar hukum yang bodoh, sebuah kebebasan yang tidak jujur dan sembrono, mengagungkan tindakan seenak diri, tak bermoral dan egois. Layaknya semua itu adalah puncak baru dari gaya hidup. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Betapa banyak orang saat ini tidak memiliki wajah. Betapa banyak orang terbuang ke dalam batas kehidupan, terasingkan, terabaikan oleh sebuah kelesuan yang membunuh dan hidup yang tak acuh. Hanya mereka yang terbakar oleh kasih yang sungguh-sungguh hidup. Mereka yang membungkuk rendah di hadapan Kristus, yang menderita dan yang menanti kita dalam diri mereka yang menderita hari ini, karena esok akan terlambat. Kisah
sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Air mata dari para ibu di Yerusalem membanjiri dengan rasa kasihan jalan yang ditempuh oleh terhukum, melembutkan keganasan dari sebuah eksekusi dan mengingatkan kita bahwa kita semua adalah anak-anak yang keluar dari rangkulan seorang ibu. Namun air mata dari para ibu di Yerusalem adalah hanya sebuah tetesan kecil di sungai air mata yang diteteskan oleh para ibu dari yang tersalib. Namun air mata tidaklah cukup. Air mata harus membanjir menjadi cinta yang mengasihi, kekuatan yang memberikan arah, ketegasan yang mengoreksi, dialog yang membangun, sebuah kehadiran yang memercik. Air mata harus mencegah air mata lainnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu benar air mata setiap ibu. Engkau melihat setiap rumah sudut kesakitan. Engkau mendengar tangisan sunyi dari banyak ibu yang disakiti oleh anak-anak mereka. Menahan luka-luka yang mematikan namun tetap masih hidup. Tuhan Yesus, larutkanlah kebekuan dari rasa yang tak berperasaan, yang mencegah cinta kasih untuk bersirkulasi dalam pembuluh-pembuluh nadi keluarga-keluarga kami. Biarlah kami sekali lagi sadar menjadi anak-anak, sehingga kami dapat memberikan para ibu kami di bumi dan di surga untuk kebanggaan untuk telah melahirkan kami dan kegembiraan dalam memberkati hari kelahiran kami. Tuhan Yesus, usaplah air mata dari semua ini, sehingga sebuah senyuman dapat kembali kepada wajah-wajah anak-anak mereka, kepada wajah semuanya. Bukankah Engkau ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih besar dari dia? Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saat Paskah diperingati, Yesus akan berada dalam penderitaan sampai akhir zaman, dan kita tidak dapat tidur selama waktu ini. Di manakah Yesus dalam penderitaan pada masa kita? Dalam pemecahan dunia kita ke dalam ruangan kemakmuran dan ruangan kemiskinan, inilah penderitaan Kristus saat ini, dan kita dibagi dalam dua ruangan. Dalam satu ruangan semua hal diboroskan, dalam ruangan lainnya orang-orang terbuang, dalam satu ruangan orang-orang mati akibat kekenyangan, dalam ruangan lainnya mereka mati akibat kemiskinan, dalam satu ruangan mereka prihatin akan kegemukan, dalam ruangan lainnya mereka meminta-minta derma. Mengapa kita tidak membuka sebuah pintu? Mengapa kita tidak duduk di satu meja? Mengapa kita tidak menyadari bahwa yang miskin dapat menolong yang kaya?
Mengapa kita begitu buta? Tuhan Yesus, mereka yang hidup dalam timbunan kekayaan adalah mereka yang kau katakan sebagai yang bodoh. Karena hanya ada satu pemilik dunia ini, Tuhan Yesus. Ini adalah milikmu dan hanya milikmu saja. Namun demikian Engkau telah memberikannya kepada setiap orang sehingga bumi dapat menjadi sebuah rumah di mana semua menemukan makanan dan perlindungan. Jadi timbunan kekayaan adalah pencurian jika penimbunannya yang sia-sia mencegah orang lain untuk hidup. Tuhan Yesus, tempatkanlah sebuah akhir dari skandal yang memecah belah dunia ke dalam benteng-benteng dan perkampunan miskin. Tuhan, ajarkanlah kami sekali lagi arti dari persaudaraan. Mengenang akan kesengsaraanmu, mengajak kami juga harus turut dalam kehendak-Mu. Engkau yang berjuang sampai titik nadir terakhir, menghendaki agar setiap kami terus menyatakan sinar terang salib kemuliaan-Mu, Tuhan. Beri kami kekuatan, supaya kami terus dapat menjaga hati kami untuk setiap setia menyatakan kehendak dan isi hati-Mu. Dalam perjuangan hidup kami di dunia, kami takkan mampu berjalan sendiri. Begitu banyak hal yang dapat membuat kami terjatuh, bahkan berpaling dari iman kami kepadamu. Yesus, berpalinglah Engkau kepada kami. Tataplah kami ya Tuhan, hiburlah kami di kala sedih. Tuntunlah langkah kami di kala kami tersesat dan kehilangan arah. Ingatkanlah kami untuk terus memanggil Engkau dalam kesesakan kami. Tuhan, jangan tinggalkan kami walau sedetik pun, karena tanpa-Mu kami pasti akan binasa. Ya Tuhan, saat ini datang ke rumah-Mu pada malam hari ini, khususnya mereka yang akan berjuang untuk menjadi sinar kemuliaan Tuhan melalui persiapan ujian sekolah di tempat mereka masing-masing. Tuhan, Engkau tahu kegundahan hati mereka, apalagi sistem pelajaran online yang berlangsung sekarang ini. Engkau tahu apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Engkau tahu apa yang terbaik untuk masa depan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Oleh karenanya kami sujud bermohon saat ini. Bantu mereka Tuhan dalam perjuangan mereka. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri, namun peganglah tangan anak-anak-Mu ini, supaya mereka dapat berjalan menuju padang rumput yang hijau, kegemilangan dalam masa depan, kemenangan dalam setiap ujian yang dihadapi. Ya Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, Tuhanlah yang memberikan
Hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menyediakan perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini kita tiba pada Pasion keempat dan firman Tuhan yang menyapa kita pada malam Pasion ini tertulis dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 39b. Matius 26 ayat 39b, demikian firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita pada hari Kamis Putih atau malam terakhir sebelum kematian Yesus, yang akan kita peringati besok hari di Jumat Agung.
Istilah Kamis Putih memang kurang populer di kalangan warga jemaat HKBP. Tetapi pesan inti peringatan ini adalah sama, yakni saat-saat hening di mana kita diajak untuk mengingat, mengenang, merenungkan, dan memaknai ulang saat-saat akhir hidup Yesus. Kita diajak untuk menghayati penderitaan dan sengsaranya. Bahkan kita diajak untuk mempersiapkan hati, menerima dan menyaksikan kematian Yesus di kayu salib yang adalah menjadi kehidupan kita orang-orang berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam penderitaan yang sangat hebat di kayu salib, Yesus bergumul dengan sangat hebat pula di Taman Getsemani. Dia yang adalah Allah sekaligus manusia seperti kita. Dia pun bergumul dan menderita juga, bukan karena dosa dan kesalahannya, namun semata-mata karena dosa saya, karena dosa saudara-saudara, karena dosa Bapak dan Ibu sekalian. Dalam situasi sulit itu, dalam masa-masa bergumul itu, apakah yang Yesus lakukan? Dia berdoa. Dia menyingkir sejenak dari situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Bahkan dia menyingkir dari orang-orang banyak di sekelilingnya. Dia memberi waktu untuk berdoa. Namun bukan hanya sekedar berdoa, melainkan dia sujud dan tersungkur di hadapan Bapanya. Ini menunjukkan betapa sedih dan beratnya derita yang harus ditanggungnya. Sujudnya juga mengisyaratkan kerendahan hatinya, rasa takut dan hormatnya kepada Bapa. Dalam doanya itu dia mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Cawan yang dalam perjanjian lama adalah kiasan dari murka Allah. Maka gambaran ini memberi makna bahwa murka Allah atas dosa-dosa manusia selayaknya ditimpakan kepada kita. Murka Allah itu akan tetap sebelum ada sang pendamai yang menjadi korban pengampunan dosa. Dan korban pendamaian itu ditimpakan kepada Yesus. Dialah yang harus menanggung cawan penderitaan kita melalui siksa salib. Dalam doanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku," yang dalam arti harafiah dapat diartikan sekiranya saja penderitaan itu tidak harus dia alami. Namun meski Yesus tahu akan sangat berat penderitaan yang dia alami, dia tetap menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Itulah yang dia katakan pula dalam doanya. "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Sikap ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya sekedar taat kepada Bapa, tetapi dia juga benar-benar berserah dalam melakukan kehendak Bapa di sorga. Bahkan sampai 3 kali dia mengucapkan perkataan yang sama. Namun ia tetap pula pada ketaatan dan penyerahan diri yang sempurna. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dari perjalanan hidup Tuhan Yesus, kita mau belajar bahwa setiap masalah, semua penderitaan dan pergumulan bukanlah untuk kita hindari, tapi untuk kita terima, kita hadapi, dan kita lewati. Memang tidaklah mudah untuk taat dan terima pada situasi yang tidak menyenangkan, pada situasi yang menakutkan, pada situasi yang mengkhawatirkan.
Tetapi seperti Yesus dalam penderitaannya, dia berdoa dan tersungkur di hadapan Bapanya. Demikianlah kita pula di dalam setiap pergumulan hidup. Mari sujud bersungkur di hadapan Bapa. Dan malam ini kita diajak untuk memberi waktu sejenak, merenungi kembali perjalanan hidup kita ini. Seraya kita mengingat pula penderitaan Yesus di kayu salib itu. Marilah kita merenungkan perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita melalui kehidupan ini? Adakah ketika pergumulan itu datang menghampiri hidup kita? Adakah ketika kesusahan datang menerjang saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tetap setia mengadu dan bersandar pada Yesus? Atau justru kita mencari kemudahan-kemudahan, kita mencari jalan yang instan, dan bahkan kita menduakan Tuhan menjadikan diri kita Tuhan atas hidup kita? Adakah kita benar-benar menghayati dan menghidupi kehidupan sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen? Atau justru kita malu, kita berkhianat, bahkan kita menggadaikan iman kita demi kebutuhan duniawi kita? Adakah kita masih memberi waktu untuk bersekutu, berbincang dengan Dia di tengah-tengah kesibukan dan keseharian kita? Atau justru waktu yang Tuhan berikan hanya kita gunakan untuk kesenangan dan keperluan diri kita sendiri? Adakah kita masih mendengarkan kata hati kita, bisikan Roh Kudus ketika menyuarakan untuk menjauh dari kebohongan, pengkhianatan, kekejian, dan penyimpangan-penyimpangan dalam hidup kita? Atau justru kita sudah menikmatinya dan tidak lagi memandangnya sebagai dosa? Anak-anak, adakah engkau masih memiliki rasa takut akan Tuhan melalui rasa hormat, patuh, dan taatmu pada orang tuamu? Atau justru engkau menganggap bahwa dirimu berkuasa untuk dirimu sendiri? Engkau menganggap dirimu adalah orang-orang mandiri yang tidak lagi membutuhkan aturan dan bimbingan dari orang tuamu? Adakah engkau bertumbuh menjadi anak-anak yang tidak lagi mau mendengarkan kata-kata didikan dari orang tuamu, dan kamu tidak lagi mengasihi mereka? Ketika kita mengingat dan merenungkan kembali jalan kehidupan kita yang penuh dengan pelanggaran dan dosa itu, selayaknya lah kita sujud dan tersungkur di hadapan Tuhan dan mohon ampun di hadapan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin pula saat ini engkau sedang dalam pergumulan berat, bergumul oleh karena anak-anakmu, bergumul oleh karena rumah tanggamu, bergumul oleh karena suamimu atau istrimu, bergumul dengan segala kerinduanmu yang belum engkau peroleh, bergumul dengan ekonomi, dengan sakit yang tak kunjung sembuh, bahkan sudah divonis dokter umurmu, bergumul dengan ketakutan dan kekhawatiran oleh sebab virus yang tidak berkesudahan ini, bergumul dengan ketidakadilan di sekitarmu, banyak orang yang memandang rendah dan leceh kepadamu, dan banyak lagi pergumulan-pergumulan yang menghampit dirimu. Maka saat ini pandanglah pada Yesus, pandanglah pada salibnya, Dia yang telah menebus kita
sudah lebih dahulu melalui penderitaan itu. Lihatlah pada kisah sengsaranya, bagai seorang penjahat dia disiksa, diolok dan dihina. Kepalanya disematkan mahkota duri, tangan dan kakinya direjam, dadanya dihujam tombak. Tubuh yang kudus suci dibentangkan antara langit dan bumi, dan darahnya yang suci dia korbankan di bukit Golgota untuk dosa-dosa kita. Semua itu adalah karena kasih-Nya. Maka selayaknya lah kita bersyukur. Maka sesulit apapun hidupmu, bagaimanapun pergumulanmu, tetaplah setia pada imanmu. Jangan malu, jadilah saksi-saksinya. Jalanilah dan taatilah kehendak-Nya hingga akhir hidupmu, sehingga mahkota kehidupan kekal akan menjadi milikmu, akan menjadi milikku, akan menjadi milik kita. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki Jumat Agung. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar. Engkau rela mati demi dosa-dosa kami. Ajari kami Tuhan untuk mengerti bahkan menghidupi pengorbanan Yesus, sehingga dalam hidup kami mampu melakukan kehendak-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk mengerti penderitaan-Mu melalui jalan salib di malam pasyon saat ini. Dan biarlah kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami untuk menyambut dan melihat, menyaksikan, memperingati kematian-Mu di kayu salib yang menjadi kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Berkati kami, jemaat-Mu, dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Di bukit Golgota
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat malam, selamat Pasion Madihita.